Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali mengambil faedah bersama dari tafsir juz amma, juz an-naba, dari tafsir juz amma yang kita ambilkan atau kita petikan dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih, dari keterangan Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada tafsir beliau Al-Qur'an Al-Azim. Dan kita masih pada surat Al-A'la ayat yang ke-14, masuk pada ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Qad aflaha, sungguh-sungguh, ini dengan takkid, sungguh-sungguh telah beruntung, sungguh-sungguh telah mendapatkan kebaikan dan diselamatkan dari bencana, diselamatkan dari musibah. Betul-betul telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan. Dan sungguh telah mendapatkan kebaikan yang besar. Siapa itu? Man tazakka, orang yang melakukan tazkiyah. Sungguh telah aflaha dari kalimat falah, yang artinya mendapatkan kebaikan yang besar dan diselamatkan dari kebinasaan. Man tazakka, orang yang melakukan tazkiyah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, man tazakka di sini ay tahhara nafsahu minal akhlaq ar-radilah. Sungguh telah mendapatkan keberuntungan, sungguh telah mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan apa yang dia inginkan dari kebaikan yang besar. Orang yang membersihkan dirinya. Tazakka artinya tahharu, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, tahharu nafsahu, membersihkan jiwanya. Nah, makanya ada kalimat zakat. Dari kalimat at-tazkiyah diambil kalimat zakat yang artinya apa? Zakat itu artinya membersihkan diri dari akhlak yang jelek, membersihkan dari akhlak bakhil. Maka disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ambillah dari mereka harta mereka untuk sedekah, maksudnya untuk zakat. Ambillah zakat dari orang yang memang berhak, yang wajib untuk mengeluarkan zakat, untuk membersihkan mereka, yaitu untuk membersihkan hati mereka, diantaranya untuk membersihkan hati mereka dari apa? Dari akhlak yang jelek, yaitu bakhil. Maka diambil kalimat az-zakah dari kalimat tazkiyah. Nah, yang dimaksud di sini bukan hanya zakat saja. Sebagian para ulama mengartikan tazakka di sini adalah apa? Zakat. Ya. Kemudian ayat berikutnya wa dzakaras marabbihi fa shalla, kemudian dia menyebut nama Rabbnya, kemudian dia salat, maksudnya salat apa? Salat Id. Kan sebelum apa? Salat Id harus sudah mengeluarkan zakat. Sebagian para ulama ada yang ketika memerintahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, membaca ayat ini. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Wa dzakara rabbihi fa shalla, kemudian setelah itu apa?
menyebut nama Rabbnya dan kemudian sholat Id. Ada yang menjadikan ayat ini untuk hal itu. Dan ayat ini mengandung hal itu juga memang. Karena termasuk dari ayat ini adalah zakat fitrah dan juga yang lainnya. Bersihkan diri kamu baik dengan zakat juga dengan apa? Ibadah. Bersihkan diri kamu dari akhlak yang jelek. Tentu saja akhlak yang paling jelek di sini adalah apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri kamu dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri kamu dari riya. Tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan akhlak yang sangat jelek. Sehingga membersihkan diri di sini baik itu berupa membersihkan diri secara zahir ataupun batin. Secara zahir bersihkan diri kamu, hati kamu dari akhlak-akhlak yang jelek. Yang paling jelek adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bersihkan diri kamu dari riya, dari ragu-ragu kepada Allah, ragu-ragu kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri kamu dari hal-hal yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Allah juga berkaitan dengan bersihkan diri kamu dari hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan hanya batinnya saja, tapi juga zahirnya. Jangan melakukan hal-hal yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersihkan diri kamu untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perkara yang besar. Untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat jalan-jalan yang baru. Ikuti manhajnya Rasulullah, jalannya Rasulullah yang telah diikuti oleh para sahabatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam banyak hadisnya bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi berkelompok-kelompok dan semuanya terancam dengan neraka. Semuanya terancam dengan neraka. Kalau Allah tidak mengampuninya, Allah tidak memaafkannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kecuali yang Allah selamatkan hanya satu, yaitu yang mengikuti. Nabi mengatakan, "Man kana mithla ana alaihi al-yawm wa ashabi." Ini orang-orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku, mengikuti manhajnya para sahabat, manhajus salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang juga dinamakan dengan Al-Firqah An-Najiyah, yang Allah selamatkan dari api neraka nanti pada hari kiamat, dan juga Allah tolong di dunia ini sehingga disebut juga dengan Al-Firqah Al-Mansurah. Itu semuanya nama-nama Islam itu sendiri, nama-nama dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membedakan dengan jalan-jalan yang lainnya. Karena muncul jalan-jalan yang lainnya, maka disebut dengan Al-Firqah An-Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau As-Salafiyah. Itu sama, semuanya adalah sesuatu yang satu, yaitu mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Islam itu sendiri. Namun Islam yang betul-betul benar sebagaimana dahulu dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang sudah membersihkan dirinya dari dua perkara ini, dia telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Sehingga dia menjadi orang yang meninggalkan syirik, berlepas diri dari syirik. Kemudian juga berlepas diri dari semua kelompok-kelompok yang menyimpang dan mengikuti hanya satu jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Ketika orang itu mengetahui tauhid dan mengetahui syirik sehingga dia menjauhinya. Ketika seorang itu mengetahui manhaj Ahlus Sunnah, manhajus salaf, manhajnya para sahabat, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan manhaj yang lainnya,
maka dia telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Apalagi di zaman yang seperti sekarang ini, zaman yang fitnah itu begitu besar, begitu banyak. Fitnah yang beraneka ragam, apakah fitnah syahwat ataukah fitnah syubhat. Nah, maka ini hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul harus kita syukuri, dan kita berusaha untuk berdoa kepada Allah untuk tetap kokoh di atas manhajnya para sahabat, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pelajari dengan sungguh-sungguh dan kita berusaha untuk berpegang kuat dengan jalan tersebut. Hati-hati, jangan tertipu dengan manhaj-manhaj yang lainnya. Hati-hati dengan syubhatnya ahlul bid'ah yang begitu banyak tersebar di mana-mana. Kalau kita tidak hati-hati, sangat mungkin akan terbawa, akan direkrut, akan diajak mengikuti manhaj-manhaj yang menyimpang. Maka kita perlu tahu manhaj yang menyimpang tadi. Namun jangan mengambilnya dari ahlul bid'ah. Jangan pengen tahu manhaj yang menyimpang dari orang yang mengajak kepada penyimpangan, jangan. Kepengin tahu manhaj yang menyimpang dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pengen tahu Jama'atut Tabligh masuk ke sana, ikuti tokohnya Jamaah, jangan. Pengen tahu Jama'atut Tabligh, baca kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah yang menjelaskan tentang Jama'atut Tabligh. Kepengin tahu kelompok-kelompok menyimpang yang lainnya, Khawarij, Syiah, dia ambil dari kitab-kitab Ahlus Sunnah, dari para ulama Ahlus Sunnah. Kalau mengambilnya dari Ahlul Bidah, ya akan terbawa, akan mengikuti mereka. Maka harus hati-hati. Nah, karena fitina azzalallahu ayyakum, maka ini nikmat yang besar. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah dan bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin seorang itu akan terbawa oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, yang begitu banyak berada di sekitar kita, yang mereka tidak tinggal diam, namun mereka mengajarkan ajarannya, menyampaikan ajarannya melalui sarana-sarana yang ada. Maka ketika seorang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengetahui syirik dan menjauhinya, mengetahui manhaj ahlul bidah, mengetahui firqah sesat dan dia menjauhinya, berlepas diri darinya, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung, mendapatkan kemuliaan yang besar orang yang telah mensucikan dirinya. Nah, juga berkaitan dengan mensucikan diri dari memiliki sikap-sikap hasad kepada kaum muslimin, memiliki sikap-sikap tidak senang kepada kebaikan. Ini juga dibersihkan, hati dibersihkan dari hasad, dari menginginkan kejelekan kepada saudaranya. Bersihkan diri dari hal-hal yang akan membuat yang dengan itu dia akan membenci saudaranya, membenci kebaikan. Kita di samping kita harus mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, membersihkan diri kita sehingga kita mendahulukan Allah dan Rasulnya dengan kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah-perintah Rasulnya, setelah meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulnya. Kita juga harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan mencintai kebaikan yang Allah cintai dan membenci kejelekan yang Allah benci. Sehingga di samping dia itu membersihkan diri dari hal-hal yang itu tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya, dia juga membersihkan dirinya dari hal-hal yang itu akan menyakiti kaum muslimin, dari ucapan-ucapan kotor kepada kaum muslimin, ucapan-ucapan cercaan, laknat dan yang lainnya. Membersihkan lesannya dari hal-hal yang akan menyakiti
saudaranya kaum muslimin. Nah, dan menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Membersihkan diri supaya tumbuh dalam hatinya keinginan untuk menginginkan kebaikan kepada kaum muslimin, supaya kaum muslimin mendapatkan kebaikan, supaya terjadi saling cinta di antara kaum muslimin. Nah, melakukan hal-hal yang membuat tumbuhnya cinta di antara kaum muslimin, membuat hal-hal yang akan membuat bersatunya kaum muslimin, dan meninggalkan hal-hal yang akan menyebabkan permusuhan di antara kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sudah diketahui oleh ikhwan semuanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana cinta kalian kepada diri kalian sendiri. Nah, sehingga ini juga harus dibersihkan hati dari hasad kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, dari menginginkan kejelekan kepada kaum muslimin. Maka ditumbuhkan cinta kepada kaum muslimin dan menumbuhkan cinta kepada kaum muslimin, dan supaya kaum muslimin mencintai kebaikan dan membuat kaum muslimin membenci kejelekan. Nah, dengan berbagai cara, bukan malah menjauhkan kaum muslimin dari kebaikan, bukan menjauhkan kaum muslimin dari dakwah yang benar, tapi mendekatkan mereka, membuat mereka senang, mudahkan mereka supaya mereka senang dengan manhaj salaf, dengan manhajnya para sahabat. Buat mereka supaya mencintai jalannya para sahabat dan mengikutinya. Dengan cara kita mengucapkan salam kepada mereka, dengan kita menziarahi mereka dan membantu mereka, menolong mereka, dan dengan apa yang bisa kita lakukan, membuat mereka sehingga cinta dengan kebaikan, cinta dengan dakwah, dan bukan malah kemudian membenci dakwah ini. Ikhwan fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Maka di sini membersihkan diri dari banyak hal, bukan hanya membersihkan diri di sini artinya zakat apa? Zakat fitrah saja. Meskipun di sini masuk zakat fitrah masuk, tetapi yang dimaksud di sini bukan hanya zakat fitrah saja, tetapi membersihkan diri dari berbagai kejelekan-kejelekan. Yang paling besar adalah membersihkan diri dari syirik, membersihkan diri dari keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersihkan diri dari sifat nifaq dan yang lain. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dan sungguh beruntung orang yang berzikir dzakara isma rabbih. Disebut kalimat ini isma rabbih, menyebut nama Rabbnya. Berzikir menyebut nama Rabbnya. Ini menunjukkan bahwasanya zikir yang dimaksud di sini masuk di dalamnya adalah zikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut kalimat subhanallah walhamdulillah, bagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya ahabul kalam ila Allah arba'. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebut nama Rabbmu dengan zikir dengan lisan. Bukan hanya mengingat Allah saja, tapi zikir dengan lisan. Nah, termasuk di sini juga seluruh ibadah atau kebanyakan ibadah, hampir semua ibadah ada zikirnya. Wudu ada zikirnya betul ya. Ada wudu, ada zikirnya. Setelah wudu kita disyariatkan untuk berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian ketika sholat juga di sana ada zikir. Nah, kemudian yang lain-lainnya dari ibadah, hampir semua ibadah itu diiringi dengan zikir, maka masuk ke dalam ayat ini. Sungguh beruntung orang yang menyebut nama Rabb, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang keutamaan zikir. Zikir itu keutamaannya sangat besar dan sangat mudah dilakukan, hanya membutuhkan modal lisan saja. Nah, maka kita jadi orang yang banyak-banyak berzikir. Ketika mau keluar rumah, jangan lupa membaca doa bismillahi tawakkaltu
Allah la haula wala quwata illa billah. Kemanapun, keluar rumah mau kemana saja, jangan lupa zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adil au dhal wa adlim au udlam au ajhala au yajhala alayya au azil au zal au ajhala au yajhala alayya. Kemudian ketika mau masuk masjid, ketika mau masuk WC, ketika keluar dari WC, ketika mau makan, ketika mau tidur, ketika bangun tidur. Di sana ada zikir-zikir dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Wadzurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah dengan penyebutan yang banyak, dengan zikir yang banyak. Bukan hanya zikir setelah salat saja. Bukan zikirnya itu setelah salat saja, bukan. Nah. Tetapi apa? Zikirnya juga pada segala keadaan. Sebutan di antara tanda-tanda orang yang beriman atau sifatnya orang beriman, keadaan orang yang beriman adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah, senantiasa berzikir, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Tidak ada yang menghalangi untuk melakukan zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keutamaannya sangat besar. Nah, dan ini bukan perkara yang tidak difahami oleh semuanya tentang keutamaan zikir. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Menyebut nama Rabb dan kemudian salat. Salat di sini apa? Ada yang mengatakan salat tadi apa? Salat Id. Yaitu termasuk di dalamnya. Namun lebih dari itu, bahkan yang lebih jelas lagi adalah salat apa? Salat 5 waktu. Sungguh beruntung orang yang melakukan salat 5 waktu. Nah, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung, sungguh betul-betul selamat dari kerugian, diselamatkan dari kebinasaan orang-orang yang mensucikan dirinya dari akhlak yang jelek. Sebagaimana kita sebutkan dari syirik, dari melakukan bid'ah, dari hasad kepada kaum muslimin. Sungguh beruntung orang yang bersihkan dirinya dari akhlak yang jelek tadi. Wa taba'a ma anzalallahu ala rasulihi, dan mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Sungguh beruntung orang yang mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, tidak membuat ajaran yang baru, mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Beruntung mereka. Nah, wa dzakara asma rabbih fa shalla, dan berzikir menyebut nama Rabbnya dan salat. Ai aqama shalah fi awqatiha, yaitu menjalankan salat pada waktunya. Nah, menjalankan salat pada waktunya, ibtigha'a ridwanallah, dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atan li amrillah, dan dalam rangka mentaati perintah Allah, wa imtithalan li syar'illah, dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah. Ya, dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man tazakka, artinya man syahida an la ilaha illallah. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, yaitu bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah. Wa khala'al andad, dan meninggalkan berlepas diri dari segala yang diibadai selain Allah. Wa syahida anni Rasulullah, dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Sungguh beruntung orang yang bertauhid, yang berlepas diri dari syirik dan mengikuti Rasulullah, dan berlepas diri dari manhaj-manhaj dan firqah-firqah yang sesat. Beruntung mereka. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, dan menyebut nama Rabbnya dan kemudian salat. Qala hiya as-salawatul khamsu wal muhafadzah 'alaiha wal ihtimam biha. Yaitu apa? Salat 5 waktu. Nah, salat 5 waktu dan menjaganya dan memperhatikannya, melakukannya dengan benar, melakukannya pada waktu-waktunya, melakukannya dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Sungguh beruntung orang yang melakukan itu semuanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berpindah kepada penjelasan yang lainnya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian
adalah orang-orang yang mendahulukan dunia. Ini berita dari Allah bahwa kebanyakan manusia itu mendahulukan apa? Mendahulukan dunia. Nah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal selamanya. Dan akhirat itu selamanya. Lebih baik dan selamanya. Namun ternyata ini berita dari Allah bahwasanya kebanyakan manusia itu mendahulukan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Katsir, ay tuqaddimunaha ala amril akhirah. Mendahulukan dunia daripada akhirat. Sudah waktunya sholat, masih sibuk dengan pekerjaannya. Harusnya apa? Dahulukan sholatnya. Tinggalkan pekerjaan. Dahulukan sholat. Tinggalkan dagangannya. Dahulukan akhiratnya. Jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah dipanggil, penuhilah panggilan Allah dan tinggalkan jual beli. Datangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan akhirat daripada dunia. Namun kebanyakan manusia mendahulukan apa? Mendahulukan dunia. Dan itu yang kita lihat. Yang kita saksikan begitu kan? Kalau ada adzan, mana yang lebih penuh? Supermarketnya atau masjidnya? Supermarket lebih penuh, pasar lebih penuh, masjidnya hanya beberapa orang saja. Nah, artinya dahulukan apa? Akhirat dari dunia. Nah, begitu pula dalam jenis pekerjaan. Jangan kemudian ingin mendapatkan dunia menghalalkan segala cara. Berdagang dengan dusta. Kalau enggak dusta, kalau enggak bohong, enggak dapat untung. Atau untungnya sedikit. Akhirnya terjatuh kepada kebohongan. Orang yang melakukan kecurangan dalam pekerjaannya, melakukan kecurangan dalam jual belinya, atau dalam bisnisnya, atau dalam yang lainnya, dia telah mendahulukan apa? Mendahulukan dunia dari akhirat. Maka yang semestinya dilakukan adalah dia bersihkan jual belinya dari ghish, dari menipu, dari kadzib, dari riba, bersihkan. Dari riswah, bersihkan dari riswah. Dahulukan akhirat daripada dunia. Begitu pula yang lain-lainnya. Dari perkara-perkara yang kita lakukan, kita mestinya kita mendahulukan akhirat daripada dunia. Nah, kenapa demikian? Wal akhiratu khairun wa abqa. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, "Thawabullah fid daril akhirah khairun minad dunya wa abqa." Pahala yang Allah akan berikan nanti pada hari akhir, di akhirat nanti, pahalanya itu lebih baik daripada dunia. Lebih baik daripada dunia dan selamanya. Bagaimana seorang mendahulukan dunia, mendahulukan tidurnya daripada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memenuhi panggilan Allah, tapi memenuhi panggilan siapa? Panggilan syaitan. Syaitan manggilnya tidur saja, tidur. Allah memanggil untuk salat melalui dengan panggilan azan. Tapi dia memenuhi panggilan syaitan untuk tidur dan tidak mau bangun untuk menjalankan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pahala yang Allah berikan nanti di akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Dunia ini tidak ada nilainya dibanding dengan apa yang Allah berikan di akhirat nanti. Dan lebih dari itu akhirat selamanya. Sudah lebih baik dan selamanya. Sementara di dunia itu tidak ada sesuatu yang didapat di dunia baik tanpa ada kejelekannya, tidak ada. Semua kebaikan yang ada di dunia diiringi dengan apa? Bercampur di sana sesuatu yang tidak baik. Tidak ada orang yang di dunia itu dapat sehat terus tanpa sakit. Tidak ada di dunia itu dapat senang terus tanpa sedih. Tidak ada. Setinggi apapun kedudukan dia, sebanyak apapun hartanya dia, tidak ada orang yang di dunia ini dapat kebaikan tanpa ada kesulitan, tanpa ada kesedihan, tidak ada. Itu di akhirat nanti.
Di akhirat itu kebaikan yang tidak ada kejelekannya sama sekali. Kebahagiaan yang tidak ada sedihnya sama sekali. Kesenangan yang tidak ada sedihnya. Sehat yang tidak pernah ada sakit sama sekali. Nah, maka jelas akhirat lebih baik. Dan di sisi lain selamanya. Sementara dunia itu hanya sebentar. Yang pernah kita permisalkan ya, bagaimana dipermisalkan oleh para ulama, seperti satu orang yang disuruh untuk memilih dua rumah. Berkali-kali kita sebutkan ini. Seorang disuruh memilih dua rumah. Rumah yang satu, rumah yang mewah. Nah, dengan fasilitasnya yang lengkap, dengan halamannya yang luas, dengan taman-tamannya, dengan ada penjaganya, pembantunya yang banyak, yang semuanya memiliki tugas. Ada yang menjaga kebersihannya, ada yang menjaga rumahnya dan yang lainnya. Semuanya terpenuhi, fasilitasnya lengkap. Rumah yang mewah, yang pertama. Yang kedua, rumah yang amat sangat sederhana, dari bambu. Kemudian atapnya dari pohon kelapa, tidak ada halamannya, pakai tanah, itunya banyak lantainya, tidak ada perabotannya. Disuruh milih rumah yang pertama tadi yang mewah atau rumah yang sangat sederhana tadi. Kalau disuruh milih, namun dengan catatan kalau milih rumah yang pertama yang mewah, itu rumah itu hanya bisa ditempati 1 hari saja. Setelah itu besoknya mau dihancurkan. Atau mau milih rumah yang kedua, dan rumah yang kedua ini akan selamanya. Akan dia bisa gunakan dalam waktu yang lama, sehingga dia bisa terhindar dari panas matahari, bisa terhindar dari air hujan. Kalau milih rumah yang kedua, kalau milih rumah yang pertama, setelah 1 hari dia tidak lagi punya rumah, dia akan kepanasan dan dia akan kehujanan. Kalau disuruh milih seperti ini, milih yang mana kira-kira? Milih yang rumah yang mewah atau rumah yang sangat sederhana? Orang yang berpikir panjang, yang pandai, yang cerdas, tentu akan milih rumah yang sederhana, karena itu yang dia akan, dengan itu dia akan bisa tidur malam dengan tenang, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Adapun kalau rumah yang pertama, dia senang sesaat, habis itu dia tidak mendapatkan kesenangan lagi. Nah, akan kehujanan, kepanasan dan seterusnya. Ini kalau pilihannya seperti itu. Kalau dibalik, rumah yang mewah tadi selamanya dan rumah yang sangat sederhana tadi hanya 1 hari. Nah, ini orang yang bodoh pun tahulah. Nah, orang yang sangat sederhana berpikirnya pun akan bisa memilih bahwa dia akan memilih rumah yang mewah yang selamanya. Maka demikian perbandingan antara dunia dengan akhirat. Ini akhirat itu lebih baik dan selamanya. Sementara dunia itu sedikit dan hanya sebentar, hanya sesaat. Maka semestinya seorang itu mendahulukan akhirat daripada dunia. Nah, wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, thawabullah fid daril akhirah khairun minad dunya wa abqa. Pahala yang Allah telah siapkan di akhirat itu lebih baik daripada dunia dan selamanya. Fa innad dunya daniyah faniyah. Dunia itu rendah, sedikit dan sebentar. Wal akhirah syarifah baqiyah, dan akhirat itu sangat mulia, sangat luar biasa. Sehingga orang yang paling kaya dari orang-orang kafir nanti di akhirat itu, ketika dimasukkan satu celupan sebentar saja ke neraka, dimasukkan sebentar saja ke neraka, itu dia sudah lupa dengan semua yang dia rasakan waktu di dunia. Apa yang dia rasakan dari berbagai kenikmatan-kenikmatan yang dianggap sebagai kenikmatan di dunia ini, itu sudah lupa ketika masuk ke dalam neraka. Lupa semuanya. Seakan-akan dia tidak pernah merasakan kebaikan selama hidupnya. Padahal waktu di dunia dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kemewahan. Namun setelah masuk ke neraka, dia tidak pernah, seakan-akan tidak pernah merasakan kebaikan sama sekali.
selama hidup. Nah, maka akan lupa. Dunia itu akan dilupakan sedikit dan akan lupa. Nah, sehingga seorang mestinya harus mendahulukan akhirat daripada dunia. Al-akhirah syarifah baqiyah, mulia, sangat indah selamanya. Fa kaifa yu'athiru 'aqilun ma yufni 'ala ma yabqa, ma yafna 'ala ma yabqa. Lalu bagaimana seorang yang berakal berpikir kok dia itu mendahulukan yang sebentar daripada yang selamanya. Wa yahtam bima yazul anha qariba, dan kenapa dia lebih memperhatikan yang akan hilang, yang akan dia tinggalkan selamanya, yang akan segera hilang dari dirinya. Bisa jadi hilangnya besok, bisa jadi belum sampai besok, nanti malam sudah hilang semuanya. Itu dunia yang dia dahulukan. Kenapa dia mendahulukan sesuatu yang akan hilang? Wa yatrukul ihtimam bidaril baqa wal khuld. Kenapa dia tinggalkan yang lebih baik dan selama-lamanya, yang tidak akan hilang, yang akan dirasakan seterusnya selama-lamanya dan tidak akan pernah hilang dari dia. Maka ini berita yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya bahwa ini semuanya sudah ada pada suhuf yang terdahulu. Inna hadza la fis suhufil ula. Keterangan ini sudah ada pada suhuf dahulu, pada kitab-kitab yang terdahulu sudah ada. Suhufu Ibrahim wa Musa. Sudah ada pada suhufnya Ibrahim dan sudah ada pada suhufnya Musa alaihi wassalam. Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa alaihi wassalam. Sudah ada itu semuanya, karena pentingnya masalah ini sudah ada disebutkan dari dahulu tentang permasalahan ini. Untuk seseorang itu tidak mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Nah, sehingga dia bersihkan dirinya dari syirik, bersihkan dirinya dari bid'ah, bersihkan dirinya dari keraguan kepada Allah, kepada janji Allah, bersihkan dirinya dari bersikap jelek, berkeinginan jelek kepada kaum muslimin, dan tumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin, apalagi kepada salafiyin. Tumbuhkan kecintaan di antara mereka, sebarkan salam. Bahkan kepada kaum muslimin secara umum, sebarkan salam, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Jangan yang disalami itu yang sama-sama ngaji di Firdaus Estate, bareng-bareng ngaji di sini salami. Yang tidak ngaji bareng tidak disalami. Semuanya kaum muslimin salami. Kenapa tidak disalami? Supaya mereka cinta dengan dakwah ini, supaya mereka mau diajak kepada kebaikan, kebenaran. Kasih salam kepada semuanya, yang dikenal dan yang tidak dikenal, untuk menumbuhkan cinta di antara kaum muslimin dan menumbuhkan kebaikan di antara kaum muslimin, sehingga tidak menumbuhkan kebencian, saling membenci, tapi menumbuhkan saling cinta di antara kaum muslimin, apalagi di antara salafiyin. Ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Maka ini ayat yang sangat besar, perintah yang sangat besar dari surat Al-A'la. Dan kita selesai dari surat ini. Kemudian masih ada waktu? Atau habis? Sudah habis ya harusnya ya. Karena seharusnya sudah habis ya, sudah habis ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, surat Al-Ghasyiyah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam.